Cinta Tanah Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo mahasiswaku semua di rumah. Wah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat ya. Dengan adanya virus corona ini, kita melakukan kuliahnya dengan online ya. Mata kuliah yang Bapak sampaikan hari ini adalah pengembangan organisasi ya kan, untuk semester 6 nih, prodi manajemen Fakultas Ekonomi. Tapi kalau mahasiswa yang dari prodi lain atau fakultas lain boleh dong belajar bersama-sama ya, karena ilmu adalah universal, bisa untuk semua kalangan ya kan. Oke, mata kuliah pengembangan organisasi ini Bapak nanti akan sampaikan lebih detailnya melalui program khusus. Nanti kalian bisa melihat ya step by stepnya, sehingga memudahkan kalian memahami. Nah, ini pertemuan pertama kedua Bapak gabungin nih, Bapak gabungin supaya lebih mudah, karena nanti persiapan untuk UTS ya, ujian tengah semester. Oke, saksikan tayangan setelah ini, silahkan perhatikan. Oke, terima kasih. Ya, materi kuliah pengembangan organisasi ini memang dirancang untuk semester 6 ya, tapi boleh juga dipakai oleh mahasiswa dari fakultas lainnya, baik dari fakultas ilmu sosial politik, mungkin dari fakultas yang lain juga ingin belajar, ya monggo juga ya, karena ini adalah ilmu adalah universal. Cuman mata kuliah Bapak ini kan memang untuk semester 6 prodi manajemen Fakultas Ekonomi ya. Oke. Nah, di sini pengertian pengembangan organisasi menurut George Terry ya, usaha untuk meningkatkan hasil dengan memperoleh yang paling baik dalam rangka bagaimana supaya pegawai itu memiliki nilai atau value ya, baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian Gordon Lipit ini mengatakan proses yang terencana di manajemen dan secara sistematis mengubah kultur, sistem, dan perilaku organisasi guna apa? Guna meningkatkan efektivitas dalam memecahkan masalah dan pencapaian sasaran. Jadi sasaran-sasaran itu otomatis harus dilakukan persiapannya, termasuk bagaimana kita mempersiapkan kultur sistem. Ya, makanya dari Gordon Lipit ini mengatakan pentingnya adanya sistematika mengubah kultur, ya kan? Kultur apa? Kultur budaya di dalam organisasi, budaya di dalam bagaimana kita bekerja. Sedangkan Sondang P. Siagian mengatakan bahwa serangkaian konsep alat dan teknik untuk melakukan perencanaan jangka panjang dengan sorotan pada hubungan antara kelompok kerja dan individu dikaitkan dengan perubahan struktural. Nah, bagaimana nih kelompok-kelompok ini hubungan antara kelompok kerja dan individu, tapi tetap berkaitan dengan struktural. Struktural apa itu? Tetap ada manajer, tetap ada middle management, low management, dan seterusnya ya. Kemudian di sini Astridberg dan Friends tahun 2019 mengatakan lebih pada sistem sosial yang memberikan kontribusi sosial. Bagaimana sistem sosial ini ada kontribusinya juga untuk sosial. Nah, kemarin pada saat Bapak di awal pernah sampaikan juga di kelas lewat online juga bahwa Anderson ya tahun 2019 mengatakan bahwa pengembangan organisasi itu apa? Pengembangan organisasi adalah usaha secara terencana, dikelola oleh siapa? Oleh pimpinan tentu saja ya. Jadi ada pimpinan yang mengelola untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang terencana dalam proses organisasi. Nah, menggunakan apa? Ya, otomatis menggunakan pengetahuan dan serta kemampuan dari pimpinan tadi, ada namanya ilmu sains perilaku. Ya kan? Jadi, Bapak sudah mengatakan kemarin bahwa ada intervensi, berarti ada apa? Dorongan dari pimpinan untuk bagaimana mengelola organisasi dengan lebih baik. Kalau tidak ada intervensi, maka sulit akan adanya pengembangan organisasi. Nah, ini sejarah pengembangan organisasi Wadet ini dan kawan-kawan tahun 2019 mengatakan
bahwasanya dimulai tahun 1950, 1960 hingga 2010 sampai sekarang, itu perkembangan sejarah pengembangan organisasi sudah terus berkembang luar biasa. Nah, di sini adalah lebih akhirnya pada saat ini lebih ke arah praktis ya. Bagaimana agar bisa lebih ke prakteknya. Dimulai dari pertama adalah laboratorium trainingnya ya, atau laboratory training. Kemudian ada action research, bagaimana mensurvei feedback tadi dari apa setelah laboratorium itu. Kemudian ada participative management. Participative management itu bagaimana ada dukungan-dukungan partisipasi dari manajemen. Kemudian ada quality of work life, kualitas bagaimana bekerja di dalam suatu organisasi dengan baik, kualitas ditingkatkan. Dan ada terutama ada strategic change atau perubahan-perubahan strategi. Ini sejarahnya. Terus tujuan pengembangan organisasi apa sih itu? Kalau kita belajar tujuan pengembangan organisasi adalah satu, menciptakan keharmonisan antara apa? Hubungan kerja antara pimpinan dengan staf organisasi, yaitu misalnya antara direktur di sebuah perusahaan dengan karyawan-karyawannya, antara siapa? Rektor dengan para dosen. Misalnya antara siapa? Antara ketua HIMA, ketua himpunan mahasiswa manajemen dengan para anggotanya atau di bawahnya, struktur di bawahnya. Kemudian dari BEM, presiden BEM itu dengan para menteri-menterinya sampai kepada tim-tim kerjanya dia di bawahnya. Yang kedua apa? Tujuan pengembangan organisasi menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka. Jadi ini lebih apa ya? Open ya, open minded. Artinya apa? Artinya bagaimana dengan pengembangan organisasi itu menciptakan memecahkan masalah-masalah yang ada di organisasi. Yang ketiga, menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita kan di dalam satu organisasi mau ngomong pimpinannya mungkin nggak enak kayak gitu kan. Di situ ada rapat, disuruh menyampaikan sesuatu mungkin sungkan atau apa gitu kan. Nah, disinilah pengembangan organisasi perlunya adanya itu tadi intervensi pimpinan, bagaimana menciptakan keterbukaan itu. Jadi tidak boleh ada suatu ketertutupan atau tidak ada keterbukaan dari para anggotanya. Misalnya mau mengusulkan tentang suatu program yang baik di BEM misalnya untuk membantu teman-temannya di sekitar kampus yang misalnya karena virus corona ini sehingga perlu ada program BEM yang tadinya diarahkan lebih berkumpul, sekarang mungkin programnya lebih membantu masker, pembagian masker atau apa dan sebagainya. Nah, itu kan pada saat menyampaikan saran itu kan perlu adanya keterbukaan dalam berkomunikasi. Yang keempat yaitu bagaimana memompa semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Nah, memang kan semangat itu kadang-kadang turun. Nah, dengan adanya pengembangan organisasi menurut Abadi tahun 2019 ini perlu adanya semangat kerja terus. Nah, inilah perlu ada pengembangan organisasi dan anggotanya juga kemampuannya akan mengendalikan diri. Kadang-kadang kan mungkin ada yang cepat marah, emosi. Wah, kadang-kadang juga kurusi lempar ya sana ataupun dilempar sini ya digebrak meja. Itu bagaimana dengan adanya pengembangan organisasi itu bisa meminimalkan hal-hal tersebut. Nah, unsur-unsur pengembangan organisasi apa? Harus terencana kan, kemarin Bapak sampaikan ada jangka panjang juga, berorientasi pada masalah, merefleksikan pendekatan pada sistem, berorientasi pada tindakan, lebih pada tindakan ya, bukan lebih pada discussion ya, tapi lebih pada praktis seperti tadi sejarah pengembangan organisasi sudah Bapak sampaikan di sebelumnya ini tadi. Terus melibatkan agen perubahan bagaimana agen-agen perubahan itu selalu harus ada. Jadi di dalam satu organisasi ini, misalnya di sebuah perusahaan, harus ada orang-orang atau tim-tim yang kuat bagaimana mengembangkan dengan baik, mengatur siasat, melihat pasar, bagaimana kompetitor. Nah, di sana perlu ada agen perubahan, misalnya mau menjual produk A misalnya. Nah, produk A kan ada kompetitornya. Nah, kompetitornya itu misalnya perusahaan X. Nah, bagaimana agen perubahan ini bekerja? Wah, dengan cara ini baiknya harusnya gini-gini. Misalnya kalau kompetitor itu menggunakan teknik misalnya memberikan diskon besar-besaran, kemudian kalau setelah ini agen perubahan ini memberikan suatu masukan kepada pimpinan dengan komunikasi yang terbuka tadi, misalnya dengan konsep kualitas yang ditingkatkan atau apa yang lebih
bisa diterima oleh konsumen. Bisa juga misalnya di sebuah organisasi BEM kayak gitu kan, selalu harus ada agen-agen perubahan, di mana agen perubahan itu membuat BEM lebih kuat, lebih dinamis. Ada orang-orang yang ditunjuk khusus untuk kayak think tank-nya gitulah kira-kira. Jadi kalau misalnya di Istana Negara itu Bapak Presiden Jokowi itu punya namanya orang-orang muda yang ditaruh di sebagai staf ahli, ya itu think tank-nya itu termasuk profesor-profesor yang kemarin yang antara dari Brawijaya itu Profesor Devanto juga sekarang ada di mana di Jakarta membantu Pak Presiden ya. Nah, itu salah satu agen perubahan yang diharapkan untuk mengembangkan organisasi dalam konteks negara tentunya ya kalau di Istana Negara. Kemudian di sini melibatkan prinsip pembelajaran. Nah, selalu ada prinsip pembelajaran di sini. Ini menurut Abadi ya. Kemudian transisi nilai-nilai pengembangan organisasi. Jadi bergeser dari apa sebenarnya? Pandangan bahwa manusia pada dasarnya jahat. Ke arah apa? Ke arah pandangan bahwa manusia pada dasarnya itu baik. Wah, ini menarik ini. Nah, ini kayaknya cocok dengan teorinya Bapak ini. Bapak pernah mengarang buku namanya Teori Bintang nih, atau Star Theory pada tahun 2004 dulu. Dan ini sudah dikembangkan lagi bahwa setiap orang itu nggak ada yang jahat pada dasarnya. Karena setiap orang pada dasarnya memiliki potensi yang baik. Ya memang ada kekurangan pastilah tiap orang, tetapi pada dasarnya dia punya apa? Potensi berbuat baik. Misalnya ada di dalam seluruh organisasi ada orang yang selalu mengkritisi, mengkomen dan sebagainya, kadang-kadang nggak enak kayak gitu ya, memberikan masukan kepada pimpinan BEM ataupun pimpinan Hima atau pimpinan atau mungkin di Pemda gitu ada orang yang istilahnya vokal gitu ya. Tapi pada dasarnya mungkin dia baik maksudnya, makanya diambil positifnya. Untuk apa? Misalnya kritik itu untuk pengembangan lebih baik lagi, bukan langsung dimusnahkan istilahnya kayak gitu ya. Kemudian pandangan yang menilai orang negatif dan harus dijauhi. Pandangan ini salah. Dengan adanya nilai-nilai transisi di pengembangan organisasi, pandangan orang-orang memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk berakal dan berbudi. Wah, ini luar biasa nih. Ini Pancasialis banget ya, jadi manusia Pancasila kan, kalau kita mohon maaf ini saya hubungkan dengan negara kita berbasis Pancasila, kita kan manusia yang luar biasa karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, otomatis kita berakal dan berbudi, memiliki potensi berbuat baik, kita punya martabat dengan apa? Artinya dengan memandang orang-orang atau anggotanya, baik Anda sebagai manajer, Anda sebagai rektor, atau mungkin Anda sebagai pimpinan organisasi BEM dan sebagainya, presiden BEM, kemudian ada mungkin ketua NGO, pimpinan NGO dan sebagainya. Nah, kalau memandang orang-orang memiliki harkat dan martabat yang baik sebagai makhluk berakal, nah ini luar biasa. Karena tidak akan terjadi konflik nanti akhirnya. Nah, kalau orang hanya dilihat bahwa orang itu negatif dan harus jauh, ya itu udah zaman kuno, itu sudah nilai-nilai yang dulu. Kalau nilai-nilai pengembangan organisasi sekarang lebih ke arah humanistik, lebih ke arah menghargai orang lain. Kemudian pandangan bahwa orang-orang dalam keadaan mapan. Nah, ini pandangan orang-orang berada dalam proses. Oh, jangan mapan. Kalau mapan orang lebih zona nyaman gitu. Jadi dia tidak akan bergerak organisasinya, misalnya BEM kampus A misalnya kayak gitu. Wah, ini sudah bagus ini, nggak perlu lagi ada tambahan program nih. Wah, karena sudah nyaman, mapan. Ataupun perusahaan sudah banyak sekali kliennya, kemudian dan sebagainya. Tiba-tiba dengan adanya kondisi corona kayak gini, wah banyak perusahaan yang bingung juga, ya kan? Ada suatu bencana di sini, dolar naik sampai 17.000 dan seterusnya, sehingga tidak bisa membeli peralatan-peralatan misalnya di sebuah perusahaan, kemudian bingung untuk membayar karyawan dan seterusnya. Nah, inilah perusahaan-perusahaan yang gede juga bisa hancur, ataupun lembaga-lembaga besar bisa hancur karena merasa mapan, merasa nyaman terus. Nah, ini nggak boleh. Kalau dalam konteks teori pengembangan organisasi itu harus selalu dalam proses. Proses apa? Proses selalu belajar, proses selalu untuk mengembangkan lebih baik lagi. Jadi ya sekarang ada corona, wah banyak berantakan. Tapi kalau ada lembaga yang sudah siap misalnya, wah nanti kalau ada bencana
alam dan non bencana alam, ya kayak corona ini kan bencana non alam kan, bukan dari alam. Wah, perusahaan saya harus memiliki cadangan misalnya. Itu cadangan-cadangan itu kemudian strateginya apa dan sebagainya. Kemudian bekerja dari rumah dan sebagainya itu gimana caranya. Nah, itu harus ada proses apa pembelajaran. Kemudian penyangkalan dan pengkhawatiran perbedaan individu. Nah, itu sudah nggak ada lagi. Selalu ada perbedaan individu. Nah, sekarang kalau yang nilai-nilai pengembangan organisasi yang terbaru ya ke arah apa? Ke arah penerimaan dan pendayagunaan perbedaan individu. Jadi individu itu berbeda. Ada yang pintar ngomong, ada yang pintar nulis, ada yang pintar berpikir dan sebagainya. Itu dikumpulkan, didayakan. Yang nulis suruh nulis, yang ngomong suruh ngomong. Yang dia suka ngelobi, kasih lobby dan sebagainya. Perbedaan itulah yang harus didayagunakan, bukan dikhawatirkan sehingga tadi perpecahan nanti. Karena setiap tadi sudah disampaikan di awal bahwa setiap orang itu baik, setiap orang punya potensi. Nah, yang terakhir pendayagunaan orang berdasarkan pada job description. Nah, itu dulu. Wah, ini saya tugasnya hanya ini nih, bagian administrasi tukang ketik, saya nggak mau ngurusi itu kebersihan di suatu kantor misalnya ya, di kantor A misalnya, itu kan tugasnya office boy gitu. Wah, nggak bisa. Kalau pengembangan organisasi, siapapun juga dia juga harus membantu secara utuh perusahaan itu atau organisasi itu. Jadi dia tidak boleh memandang sebelah mata tugas-tugasnya. Wah, ini saya tugasnya hanya sebagai sekretaris misalnya gitu. Dia nggak mau membantu pelayanan yang lain, nggak boleh. Ya coba aja sekarang dengan adanya corona. Wah, semua ya harus turun tangan membantu, bahkan yang dekan, yang rektor, yang dosen membantu bagaimana mengelola bersama-sama, tidak peduli dia jabatannya apa, tapi bagaimana membantu penanganan corona dan seterusnya, termasuk bagaimana perusahaan misalnya supaya tidak bangkrut, ya barang-barang mengelola dengan baik. Kemudian di Pemda juga gitu, bagaimana menangani masalah-masalah yang ada, bagaimana pelayanan tetap jalan dan sebagainya. Oh, ini bukan tukang ketik saya. Wah, nggak bisa, sekarang harus saling bantu dan seterusnya. Bergeseran lagi selanjutnya adalah jadi pengungkapan perasaan adalah tabu. Wah, misalnya, wah perasaan saya itu gini loh, kayaknya kayak kurang enak dengan Anda gitu misalnya. Nah, kalau saya pengembangan organisasi, sampaikan aja perasaan itu, diperkenankan asal secara efektif. Misalnya ada seorang bawahan Anda, misalnya ada ketua hima, bawahan Anda mengatakan, wah Pak Ketua Hima, ini kayaknya program seminar nasional ini kayaknya nggak bisa berjalan dengan baik karena gini, saya nggak cocok dengan Anda nih, mekanismenya kayak gini karena kurang pas, misalnya karena sponsornya kurang pas ataupun timingnya dan seterusnya. Perasaan saya kayak tertekan ini Pak Ketua Hima, Anda nyuruhnya hanya untuk timingnya pas itu, padahal ada timing yang lain, padahal sudah didiskusikan kemarin, tapi Anda masih belum bisa menerima. Sampaikan aja. Ini pengungkapan perasaan perlu sekali. Makanya intervensi tadi menurut teorinya pengembangan organisasi harus intervensi. Siapa di atas ketua hima? Misalnya ada ketua jurusan atau ketua kaprodi ya, ketua program studi. Nah, itu dilibatkan bagaimana menyelesaikan dan sebagainya di situ masalahnya. Kepura-puraan dan tipu muslihat sudah tidak ada lagi lah. Itu dulu. Nah, sekarang ada namanya perilaku yang sifatnya otentik, ya, yang bener-bener lah, nggak usah bohong-bohongan. Misalnya pura-pura, misalnya di perusahaan A misalnya ada bagian produksi, pura-pura misalnya membantu ngetik dan seterusnya, tetapi membantu ngetik di bagian administrasi misalnya kayak gitu, tapi dia hanya ingin tahu info-info tapi tidak mengembangkan organisasi, hanya untuk sifatnya menjatuhkan dan sebagainya atau untuk cari muka dan sebagainya. Itu nggak ada lagi lah. Yang sekarang lebih ke perilaku otentik. Kemudian penggunaan status untuk mempertahankan kekuasaan dan gagasan pribadi. Nah, itu sudah nggak ada lagi nih. Dulu kan kekuasaan dan gagasan pribadi, sekarang lebih statusnya untuk tujuan organisasi, artinya untuk kepentingan bersama. Jadi kalau misalnya di perusahaan, misalnya di suatu kota besar, misalnya di ibu kota provinsi, katakanlah di Surabaya misalnya, ini misalnya di situ berebut lah untuk kekuasaan sebagai direktur lah dan sebagainya, sebagai ketua kepala gudang dan sebagainya. Nah ini semuanya
sekarang sudah bergeser, status-status itu baik itu kepala gudang, direktur, manajemen, tidak lagi untuk kepentingan pribadi, itu gagasannya untuk kepentingan dirinya, tapi lebih ke arah tujuan organisasi. Kemudian upaya menghindari orang-orang dari data yang data yang relevan. Ini upaya untuk menghadapkan orang dengan data yang relevan. Ya, sekarang bagaimana data-datanya harus relevan, jangan dihindari orang-orang seperti itu. Jadi misalnya datanya valid apa, informasi yang tepat apa, itu yang dilaksanakan oleh pimpinan. Menghindari tanggung jawab memikul risiko. Sekarang bagaimana keinginan memikul risiko? Semuanya harus punya risiko dong, apalagi kayak corona seperti saat ini mewabah, semua UMKM rontok. Nah, itu maka pimpinan UMKM di sini bagaimana agar anak buahnya itu tidak terkena PHK dan sebagainya. Bagaimana mencari solusinya? Nah, itu memikul risiko bersama-sama. Ya, kalau cuma dipikul oleh pimpinannya oleh pimpinan dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah tadi misalnya, ya kan kasihan. Nah, ini perlu ada bawahan-bawahannya atau di bawahnya untuk memikul risiko bersama-sama, berpikir apa solusinya dan seterusnya. Di sini ada juga pada persaingan. Sekarang penekannya lebih pada kerjasama. Dulu orang bersaing. Misalnya di kantor Pemda orang saling menjatuhkan A dengan B dan sebagainya. Nah, itu dulu. Nah, sekarang udah nggak ada lagi. Pengembangan organisasi sekarang lebih ke bagaimana menekankan pada kerjasama. Sama juga dengan ketua himpunan mahasiswa atau organisasi di luar kampus ya, apapun organisasi Anda. Bagaimana kita sekarang sudah nggak ada lagi namanya persaingan itu nggak ada. Yang ada adalah penekanan pada kerjasama. Karena apa? Persaingan kita di luar organisasi kita, bukan antar kita. Kan kita lucu juga menang, misalnya kita berkelahi atau berdebat dengan kawan kita gitu kan. Dia di bagian lain, kita menang juga nggak tenar, kalah juga malu. Jadi ngapain kita harus bertarung dengan kawan di dalam organisasi, di tempurung kita? Kan kayak katak tempurung dalam tempurung ya kan. Nah, mending kita melawan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang akan memasuki Indonesia, perusahaan-perusahaan dari asing dari mana-mana yang akan bertarung di Indonesia. Nah, itu harus dilawan. Itu harus kita kerjasama dengan tim semuanya. Terus pandangan bahwa kerja proses sebagai upaya yang tidak produktif. Nah, kerja proses merupakan hal yang esensial, yang penting sekali bagi efektivitas penyelesaian tugas. Nah, ini perlu sekali di sini dikatakan sebagai bahwa kerja proses itu adalah hal yang paling penting sekali. Nah, apa yang diselesaikan oleh masalah yang diselesaikan oleh pengembangan organisasi itu tadi misalnya pertentangan tujuan. Ya, harus ada tujuannya sama lah, harus ada satu titik kayak gitu kan. Komunikasi yang tidak baik mestinya yang baik ya kan, misalnya antar pimpinan di kampus atau di Pemda atau di perbankan ataupun di mana-mana, di organisasi manapun juga. Komunikasinya yang tidak baik menjadi baik. Pertentangan yang didiamkan itu tidak boleh. Jadi bagaimana ada pertentangan, bukannya dibasmi tetapi harus didekati lah istilahnya. Solusinya gimana, ada suatu diskusi, ada suatu musyawarah dan seterusnya. Kemudian kerjasama yang kurang baik, nah, tadinya misalnya si bagian A dengan B, ini tugasmu, ini tugasku, nggak ngurus. Nah, harus ada kerjasama yang baik. Persaingan yang merusak tadi sudah nggak ada lagi lah ya, harus ada persaingan yang saling mendukung. Pengambilan keputusan yang salah dan seterusnya itu juga ya nggak boleh lagi karena diputuskan secara bersama-sama, tetapi setelah ada suatu musyawarah dan seterusnya. Tanggapan yang lamban. Nah, ini tanggapan harus cepat karena kondisi sekarang sangat luar biasa cepatnya. Jadi harus ada tanggapan cepat, respon dari para pimpinan sebagainya. Kurang motivasi, nggak boleh lagi. Perusahaan atau organisasi yang hebat itu motivasinya luar biasa. Kalau nggak ada motivasi akan mati organisasinya ya. Di sini ada metode pengembangan organisasi. Team building ini adalah membantu kelompok kerja meningkatkan dinamika dan performa struktural dan tim. Nah, ini team building. Ini tugasnya itu membantu kelompok kerja. Bagaimana sih meningkatkan dinamikanya, performanya, dan seterusnya di dalam tim itu. Nah, sekarang proses consultation itu apa? Adanya meningkatnya dinamika kelompok. Ada suatu dinamika yang ada di kelompok tadi. Ada suatu pergerakan. Makanya perlu adanya proses consultation. Force field analysis.
Begini menggambarkan level pertama terkini, faktor yang menghalangi perubahan dan faktor yang membawa pada perubahan ke depan. Jadi, jangan sampai dihalangi suatu perubahan A, karena ini akan membawa dampak bagaimana kita menuju faktor-faktor pada perubahan yang lebih ke depan. Inilah namanya force field analysis. Bagaimana level performanya yang terkini, dicek dong, ya kan? Misalnya di perusahaan gitu kan, kok ini perubahannya ada yang menghalangi nih. Wah, ini harus didorong ini, bagaimana solusinya agar terjadi perubahan yang jelas ke depan. Survei feedback itu menggunakan kuesioner mendapatkan data yang digunakan untuk perubahan tadi. Carilah, misalnya Anda sebagai pimpinan, bagaimana sih cari kuesionernya, dibagikan kepada para anggotanya. Pelatihan kepekaan, nah ini penting sekali nih. Pelatihan ini tidak berdampak langsung pada keuntungan, namun ada perubahan positif pada hubungan kerja antara anggota organisasi yang mengarah pada produktivitas yang lebih baik dan pemenuhan tujuan organisasi. Ini Gupta dan Rani tahun 2013 mengatakan perlunya adanya pelatihan kepekaan. Ini perlu sekali nih. Untuk apa? Untuk suatu perubahan positif. Kita harus peka antara anggota, antar tim dan sebagainya. Ini ada model perubahan terencana. Menurut Cummings tahun 2019, ini ada beberapa model perubahan terencana. Misalnya ada Lewin's Plan Change Model, itu yang A. Kemudian ada Action Research Model, itu yang B. Ada Positive Model yang C. Nah, masing-masing model itu memiliki karakteristik masing-masing. Ini kalau kita bisa gambarkan, di sini ada namanya unfreezing, kemudian ada movement sampai revising, ya kan? Nah, di sini juga ada masa bagaimana ada problem identification, ada mengidentifikasi permasalahan, consultation with behavior science expert. Nah, bagaimana ini ada konsultasi dengan ahli-ahli yang dalam perilaku itu tadi. Kemudian ada data gathering and preliminary diagnosis. Ada feedback to client or group, yaitu ada feedbacknya. Kemudian ada joint diagnosis of problem, ada joint action planning, kemudian action. Yang terakhir adalah data gathering after action. Nah, ini. Nah, kemudian kalau yang positif model itu ada di sini dikatakan initiative to the inquiry, kemudian ada inquiry into best practice, kemudian ada discover themes, ada bagaimana kita mendiscover themes itu tadi. Kemudian ada di sini ada preferred future, bagaimana kedepannya lebih baik, dan yang terakhir adalah mendesain, design and deliver ways to create the future, bagaimana kedepannya lebih baik lagi mendesain. Model umum perubahan terencana itu ada entering, contracting, ada decommissioning, ada planning, implementing change, ada evaluating, institutionalizing change. Di sini ada human process intervention-nya itu, yaitu pendekatan interpersonal dan kelompok, ada proses consultation, ada third party interventions, team building. Ini juga ada pendekatan organisasi, organization, confrontation meeting, ada intergroup relations intervention. Konsultasi proses atau dikenal dengan PC, konsultasi proses adalah kerangka kerja umum untuk melakukan hubungan, saling membantu tadi. Scan di sini mendefinisikan proses konsultasi sebagai penciptaan hubungan yang memungkinkan klien untuk memiliki persepsi, memahami dan bertindak atas proses peristiwa yang terjadi dalam lingkungan internal dan eksternalnya untuk memperbaiki situasi. Nah, kalau third party interventions itu bagaimana pihak ketiga berfokus pada konflik yang timbul antara dua orang atau lebih, ya, ini dalam organisasi yang sama. Konflik ini akan bisa meningkatkan motivasi dan inovasi mengarah pada pemahaman lebih besar ketimbang ide. Di sisi lain dapat mencegah orang untuk bekerja sama secara konstruktif, menghancurkan interaksi yang diperlukan. Jadi akibatnya memang banyak ya, tapi
Dengan adanya intervensi pihak ketiga digunakan terutama dalam situasi di mana konflik secara signifikan mengganggu. Bagaimana agar diperlukan supaya tidak ada satu konflik yang terus-menerus. Team building itu membangun mengacu pada berbagai kegiatan direncanakan membantu kelompok meningkatkan cara menyelesaikan tugas, membantu anggota meningkatkan kemampuan interpersonal dan pemecahan masalah dan meningkatkan kinerja tim. Organization confrontation meeting, di sini ada intervensi yang dirancang untuk memobilisasi sumber daya organisasi untuk mengidentifikasi masalah, menetapkan prioritas dan target tindakan dan mulai bekerja pada masalah yang diidentifikasi. Nah, memang sih awalnya dikembangkan oleh Beckhart. Beckhart mengatakan intervensi sangat berguna ketika organisasi berada di bawah tekanan. Nah, ini kalau organisasi di bawah tekanan itu memang perlu juga nih. Dan ketika ada celah antara pimpinan dan bagian lain, seperti ketika manajer baru bergabung dengan organisasi. Jadi ada manajer baru misalnya bergabung dengan organisasi, pasti ada celah itu. Intergroup relations interventions, kemampuan untuk mendiagnosis dan memahami hubungan antar kelompok penting karena apa? Satu, kelompok sering harus bekerja dengan dan melalui kelompok lain untuk menyelesaikannya tujuan mereka. Ya kan? Artinya kelompok seringkali harus bekerja sama dengan dan melalui kelompok lain, kan nggak mungkin sendirian. Dua, kelompok-kelompok dalam organisasi sering menciptakan masalah dan saling menuntut. Nah ini. Tiga, kualitas hubungan antar kelompok dapat mempengaruhi tingkat efektivitas organisasi. Makanya perlu intergroup. Nah, apa intergroup? Itu menggabungkan grup-grup tadi. Nah ini referensi yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini dari Abadi F 2019 dalam bukunya Pengembangan Organisasi. Kemudian Asserbox Friends tahun 2019, Organizational Development Designing, ini episode Interventions dari Routledge. Anderson tahun 2019 dengan judul bukunya Organization Development, The Process of Leading Organizational Change. Ini penerbitnya terkenal, Church Publication ya, Incorporate. Kemudian ada Cummings and Worthy tahun 2009, Organization Development and Change. Change Learning, kemudian dari Gupta, Rani tahun 2013, To Study the Effectiveness of Sensitivity Training in Organization. Nah ini ada jurnal yang terkenal, antara lain saya sampaikan di sini, saya kutip dari jurnalnya International Journal of Social Science and Interdisciplinary Research, volume 2, nomor 5. Kemudian dari Wadet, Crick, Cummings, dan seterusnya, tahun 2019, Organizational Change, Development, and Transformation Change. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan ya materi berikutnya.